Sore-sore gini lagi apa ini? Nah, kali ini Muslimah Bicara hadir loh di podcast. Nah, teman-teman semua, semoga dengan hadirnya kami di podcast akan menjadikan teman-teman lebih enjoy, lebih mudah dalam belajar dan menambah wawasan Islam. Nah, kali ini kami akan sharing tentang Buletin Kafah edisi 198. Selamat mendengarkan ya. Al-Quran tak layak dibandingkan dengan gagasan manusia. Di tengah pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir 2 tahun, setidaknya kita memperoleh hikmah menarik. Betapa luar biasanya sistem pernafasan manusia. Dalam sehari, manusia bisa bernafas sekitar 23.000 kali. Udara yang kita hirup rata-rata 6,3 sampai 13 liter per menit. Berarti sekitar 492 sampai 1000 galon per hari. Nah, dalam sistem ini terdapat organ penting yaitu paru-paru. Organ ini beroperasi sangat menakjubkan tanpa disadari oleh manusia. Semua dirancang dengan sangat detail dan teratur. Masya Allah, Allah lah yang menciptakan dan mengatur semua itu. Nah, kalau begitu, pantaskah manusia sombong? Pantaskah manusia jumawa? Merasa dirinya lebih hebat dari Allah SWT? Jawabannya tentu sangat tidak pantas. Allah SWT tak sekedar menciptakan manusia dengan seluruh sistemnya. Allah pun menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman dan petunjuk hidup manusia. Al-Quran adalah kalamullah, kitab suci yang merupakan firman Allah. Dialah penguasa alam semesta. Manusia dengan seluruh sistem anatomi dan fisiologisnya dan kehidupan. Al-Quran bukan buatan manusia, baik Arab maupun non-Arab. Al-Quran juga bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Namun, Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang ditransfer dari generasi ke generasi secara mutawatir. Membaca Al-Quran adalah ibadah yang berpahala. Dalam konteks ini, layakkah Al-Quran yang merupakan firman Allah dibandingkan dengan gagasan manusia? Layakkah Al-Quran yang berisi seperangkat aturan Allah, pencipta manusia, dibandingkan dengan undang-undang buatan manusia yang merupakan ciptaannya? Jika Anda ditanya, pilih mana Al-Quran atau gagasan manusia? Teman-teman Muslimah Bicara, Anda pun terus didesak harus memilih salah satu. Maka teman-teman Mubi pilih yang mana? Muslim pasti pilih Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup bagi manusia yang terbebas dari kesalahan, kebatilan, dan kontradiksi. Semua isinya benar dan adil. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 115. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dialah yang maha mendengar lagi maha tahu. Qatadah mengatakan maksudnya benar dalam ucapannya dan adil dalam semua keputusannya. Selalu benar dalam pemberian dan adil dalam tuntutan. Setiap yang Allah SWT beritakan adalah benar. Tiada keraguan dan kebimbangan padanya. Semua yang Allah SWT perintahkan adalah adil. Tiada keadilan selain keadilannya. Setiap yang Allah larang adalah batil. Sungguh, tidak sekali-kali Allah melarang, melainkan karena adanya mafsadat atau kerusakan pada yang Dia larang. Hal ini sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir. Manusia sebagai makhluk berada pada kondisi tidak sempurna dan penuh keterbatasan. Sehebat-hebatnya manusia dengan akal dan pikirannya, hasilnya tetap terbatas. Dikatakan al-insan mahal al-khata'a wa an-nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa. Siapa saja yang meyakini dan mengamalkan Al-Quran, dia berada di jalan yang lurus, mendapatkan pahala, ridho, dan surganya. Sebaliknya, siapapun yang menyingkirkan Al-Quran
Al-Quran berarti kafir. Yang berpaling dari Al-Quran berarti tersesat. Yang mengabaikan Al-Quran mendapatkan dosa, murka, dan neraka. Nah, itulah Al-Quran dalam akidah atau keyakinan Islam. Jadi kalau ada orang mukmin ditanya pilih mana, Al-Quran atau gagasan manusia, jawabannya tegas, pilih Al-Quran. Respon yang tegas menunjukkan keyakinan Islam yang kuat dan lurus. Jika ada yang menyatakan respon tegas ini dimaknai kaku, intoleran, dan radikal, maka ada persoalan pada mindset orang yang membuat pernyataan tersebut. Ketika sikap tegas lebih memilih Al-Quran dianggap sebagai indikator radikalisme, sementara radikalisme dianggap sebagai sesuatu yang buruk dan membahayakan. Itu berarti menuduh Al-Quran sebagai sesuatu yang buruk dan membahayakan. Hal demikian dapat dimaknai penistaan terhadap Al-Quran. Sungguh sangat disesalkan. Bagaimana bisa ada orang yang mengaku beragama Islam, namun justru menistakan kitab sucinya sendiri? Aduh, astagfirullah. Al-Quran petunjuk yang sempurna. Pernahkah sahabat Mubi berjalan di lorong yang gelap gulita? Pastinya teman-teman Mubi tak akan mampu melihat arah lorong tersebut. Tidak nyaman, dan teman-teman pun ragu-ragu dalam melangkah. Bagaimana rasanya bila kemudian tiba-tiba ada cahaya yang menerangi lorong tersebut? Tentu teman-teman akan merasa bahagia dan lega karena petunjuk arahnya jadi jelas dan kita pun yakin dalam melangkah. Demikian pula dalam hidup teman-teman. Saat Anda menjalani hidup ini di dunia ini tanpa petunjuk, maka gelaplah kehidupan. Sebaliknya, saat petunjuk tersebut jelas, maka jelaslah kehidupan. Al-Quran adalah cahaya petunjuk yang menerangi kehidupan yang gelap gulita. Siapa saja yang mengabaikan Al-Quran akan terjerumus ke dalam jurang kegelapan dosa. Siapa saja yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka ia akan selalu diliputi cahaya petunjuk dan tidak akan tersesat selamanya. Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang dengan keduanya, yaitu kitab Al-Quran dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, kami telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu serta petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Nah, faktanya Al-Quran tidak hanya menjelaskan perkara akidah, ibadah, hukum makanan, pakaian, dan akhlak. Di dalam Al-Quran pun ternyata terdapat ayat-ayat yang menerangkan tentang kepemimpinan dan pemerintahan serta hukum yang wajib diterapkan dalam kehidupan, juga tentang jihad, harta rampasan perang, sanksi bagi pencuri, pezina, dan lain sebagainya. Lebih jelas lagi, dalam kitab-kitab fikih dibahas mulai bab thaharah, muamalah, liyah, hingga al-qada peradilan, hudud dan jinayat, hingga masalah imamah atau khilafah. Semua itu menunjukkan bahwa Islam mengatur seluruh aspek kehidupan. Semuanya wajib diterapkan secara kafah. Tak boleh diambil sebagian dan ditanggalkan sebagian. Tak boleh pula mengingkari ayat Al-Quran karena bisa terjatuh pada kekufuran. Oleh karena itu, sahabat Mubi, sekulerisme jelas bertentangan dengan Islam dan harus ditinggalkan. Sekulerisme adalah paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Dalam pandangan kamu sekuler, agama boleh ada, namun sayangnya tidak boleh mengatur kehidupan publik seperti negara, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keamanan, dan berbagai kehidupan lainnya. Agama hanya dibatasi untuk mengatur kehidupan privat seperti dalam masalah ibadah, moral, dan keluarga. Astagfirullah. Paham sekulerisme inilah yang secara faktual berlangsung di negeri ini mulai rezim Orde Lama hingga sekarang. Bahkan kondisi saat ini lebih parah karena yang berlaku adalah sekulerisme radikal. Sekulerisme radikal betul-betul mengebiri Al-Quran. Syariah Islam dijauhkan sama sekali dalam pengaturan urusan publik di negeri ini. Sekulerisme radikal bukan sekedar memisahkan agama dari kehidupan, namun sudah pada taraf memusuhi agama. Misalnya, pernyataan dari pejabat publik bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Jadi, tidak aneh jika
Nah, dalam tes wawasan kebangsaan ada pertanyaan, pilih Al-Quran atau Pancasila? Inilah paham sekulerisme radikal. Ketika sekulerisme diterapkan, maka yang terjadi kerusakan. Sebabnya, menerapkan sekulerisme, yaitu dengan menyingkirkan agama Islam dari kehidupan, adalah dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan tentu akan membawa kerusakan. Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum ayat 41. Inilah yang sekarang dialami negeri ini. Korupsi semakin menggila, hutang semakin menggunung, tembus 6.500 triliun rupiah. Astagfirullah. Pajak diperluas dan dinaikkan sehingga mencekik rakyat. Sumber daya alam diprivatisasi dan banyak dikuasai asing. Jumlah rakyat miskin semakin banyak. Belum lagi masalah kriminalitas yang semakin meningkat dan lain-lain. Nah, sahabat Mubi, termasuk umat Islam kan, yuk berjuang terus sekuat tenaga untuk memperjuangkan Al-Quran dan syariah Islam agar tegak kembali dalam seluruh aspek kehidupan. Tak boleh mundur sejengkal pun walau apapun yang terjadi. Dan perjuangan ini semoga kita mendapatkan pertolongan Allah. Allah akan menolong hambanya jika mereka mau menolong agamanya, sebab kita termasuk di dalamnya. Amin. Nah, teman-teman, demikianlah Buletin Kafah edisi 198. Sahabat Mubi bisa langsung memberikan tanggapan di tengah-tengah diskusi kami yang ada di WhatsApp ataupun Zoom. Nah, bisa juga memberikan komentar-komentar yang positif, kira-kira pendapatnya apa nih tentang Buletin Dakwah Kafah edisi 198 ini mengenai Al-Quran yang dibandingkan dengan buatan manusia. Nah, maka boleh memberikan komentar mengenai apa yang akan teman-teman pilih, ya, Al-Quran atau gagasan manusia. Kenapa? Berikan alasannya, ditunggu ya di diskusi Buletin Dakwah Kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.